Jadi kita sudah paham nih ya, jadi ada kebaikan yang bisa diperoleh dari akalnya tiap-tiap manusia, dan ada kebaikan yang tidak bisa diperoleh dari akalnya manusia. Kebaikan yang tidak bisa diperoleh dari akal manusia berarti harus kebaikan itu datang dari Tuhan. Dan ini bentuknya perkara-perkara khusus. Seperti mana yang mendatangkan seseorang itu mendapatkan pahala nanti di akhirat, keselamatan di akhirat, celaka di akhirat, setelah mati dia akan bahagia, setelah mati dia akan celaka. Maka pengertian ini tidak bisa menurut akalnya manusia. Tidak bisa seorang manusia memutuskan kalau saya mengerjakan ini, pasti saya mendapat kebaikan nanti di akhirat. Kalau saya meninggalkan ini, saya akan selamat. Kalau saya mengerjakan ini, akan celaka di akhirat. Itu nggak bisa diputuskan manusia, nggak bisa. Itu harus dari Tuhan. Jadi Tuhan yang memutuskan mana yang kalau kamu kerjakan, dia akan memberikan pahala. Mana yang kalau kamu tinggalkan, dia akan memberikan siksa atau hukuman nanti di akhirat. Bukan menurut akal. Kalau hanya bentuk kebaikan di dunia, mana yang berdampak sosial, itu bisa akal memutuskan. Tapi kalau urusan akhirat, akal tidak bisa memutuskannya. Seperti diantaranya kita akan kembali menjelaskan mana agama yang betul-betul baik, yang mengajarkan semua kebaikan untuk manusia. Tidak hanya mengajarkan kebaikan sosial, tapi mengajarkan kehidupan yang baik untuk manusia itu sendiri, maka itulah namanya agama yang baik. Dan tidak semua agama mengajarkan ini. Tidak semua agama mengajarkan kebaikan untuk seluruh kehidupan manusia. Ente bolehlah mencari tahu dari agama mana saja yang pernah kamu ketahui. Coba cek buku-buku mereka, ajaran mereka. Ada nggak kebaikan untuk kehidupan manusia seutuhnya? Kita akan coba jelaskan satu persatu mana kebaikan yang betul-betul itu didatangkan oleh agama yang sebenarnya, yang mengatur kehidupan secara utuh sebagai manusia di dunia, hingga membuat dia bisa selamat di dunia sampai di akhirat. Ibaratnya, kalau kita ini beli barang, kita akan diberikan oleh pabrik itu cara menggunakan barang itu. Maka Tuhan menciptakan kita, dia pun memberikan aturan bagaimana menjadi manusia yang baik di dunia secara seutuhnya. Bukan hanya urusan sosial, bukan hanya urusan antar manusia, tapi juga urusan pribadinya sendiri.